betul aja. Oke, ini ya, sebentar. Ini adalah pasal PP 22 sesuai harmonisasi perpajakan. Berarti nanti ada perbedaan ya antara peraturan yang lama sama peraturan yang baru sebentar. Ini tidak kelihatan ya, sebentar. Oke, share screen. Ya, oke, share. Ya, ini peraturan yang sesuai dari apa Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ya, atau HPP adalah besar. Tidak jalan nih. Oke, ini aja ya. Ini apa sesuai harmonisasi ya soal jawabnya. Jadi PP pasal 2 apa 22 itu juga apa ada sebagian yang mengalami apa perubahan ya. Perubahannya yang jelasnya nanti tercatat pada di apa Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Itu lebih lengkapnya ya. Itu akan apa eh, yang dulu misalnya perhitungannya persentasenya kayak PBB ya. Itu kalau yang apa atau metereng yang terakhir kan zaman dulu kan metereng 1.000 kemudian 3.000 terus yang terbaru ada 6.000 lah seperti itulah apa hasil dari perubahan dari ketentuan umum perpajakan yang nanti eh, aplikasinya pasti diturunkan melalui peraturan perpajakan yang terbaru ya sehingga itu apa setiap transaksi perpajakan itu harus mengikuti perubahan untuk ketentuan umum perpajakannya ya. Ini undang-undangnya sama ya. Bikinnya sama adalah untuk perusahaan ekspor, impor dan apa reimpor ya. Hampir sama lah ya. Ini sama, ini sama ya tadi ya. Yang memungut adalah badan usaha tertentu atau BUMN atau bendahara pemerintah. Ya, ini juga sama ya. Tadi importir, eksportir dan reimpor ya. Maka nanti persentasenya juga beda ya. Impor barang, jadi ketentuan umum perpajakan itu yang pertama adalah undang-undang dulu ya. Kemudian nanti ada peraturan apa, Menteri Keuangan dan peraturan apa Ditjen Pajak. Nah, itulah nanti yang mendasari kita menginput apa transaksi perpajakan. Ya, ini undang-undang apa PP 22 yang terbaru mengikuti peraturan Menteri Keuangan nomor 41 tahun 2022. Kemudian ini juga sama ya untuk BBM dan bahan bakar gas, pelumas industrial, hasil alam kalau tidak salah di 19 ya. Kemudian impor komersial, ekspor tambang, logam strategis kemungkinan di apa di HPP ini juga akan bertambah karena apa untuk mendongkrak apa penambahan pajak akan Dijen Pajak akan memperluas apa daerah atau alokasi pajak yang bisa dipungut lebih ya dibanding yang lalu-lalu. Ini ada batas minimumnya tadi ya. Itu lihatnya di pasal 22 yang PMK ya. Kemudian Undang-Undang Perubahan Administrasi implementasinya apa untuk reformasi perpajakan ya. Reformasi ada tujuannya untuk keadilan ya bagi seluruh warga negara Indonesia. Intinya kalau semakin besar pendapatannya, maka eh, pajak yang dipungut akan semakin besar. Ya, kayak gitu. Kemudian ini pasal dua-duanya ya, adalah 2,5 impor ya. Produksi minimumnya setengah persen, kalau produksi maksimumnya adalah 1,5%. Ini tarif khususnya ya. Ini tadi Program sudah sama cek cek sama ya. Gimana Pak? program materinya Ya, tidak terlihat pak, kenapa? materinya tidak terlihat pak. Oh, sebentar. Materinya enggak kan tuh ya? Sebentar. Ini kelihatan, Pak? Sambun sambun. Oh, oke, oke. Ya, ini aja. Jadi double lah ya. Tuh. Tapi enggak mau jalan nih. Tuh. Oh, ini resume. Ya, ini jalan, Pak ya. Oke. Tarif khususnya 1,5% yang tadi tidak termasuk PPN ya. Ini tarif
PPh impor barang tertentu ada yang tadi yang bedanya aja barang mewah ya. Ini barang logam itu nanti disesuaikan di peraturan PMK atau peraturan Ditjen Pajaknya. Jadi kalau orang terjun di perpajakan memang harus mengikuti peraturan terbaru ya, karena paling kalau salah ya nanti dibetulkan oleh pihak fiskusnya ya atau Ditjen Pajaknya ya. Ini siapa saja yang wajib memungut PPh 22 ya. ATPM ada gambarnya, itu ada distributor ya dan lain-lain. Ini mekanismenya bisa pemotongan pajak oleh pembeli atau penyetoran dana melalui kas negara, serta harus dokumentasi yang lengkap. Ini waktu penyetorannya adalah paling lambat tanggal 10 ya, berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya masa Februari, berarti masa Maretnya harus disetor paling lambat tanggal 10 ya. Kemudian ini pelaporan masa SPT PP pasal 22 adalah laporan bulanan ya. Kemudian dilengkapi bukti setor untuk setiap transaksi pengumuman, dan kemungkinan ke depannya kalau korteksnya itu berjalan ya, maka secara otomatis bisa langsung dipantau ya. Ini kewajiban dokumentasi dan bukti potong oleh pihak terkait adalah laporan bulanan mencatat seluruh transaksi pemungutan pajak periode bersangkutan melalui SPT masa. Masa itu berarti bulanan ya. Ya, kemudian bukti pemotongan dan arsip transaksi. Kemudian pengkreditan itu sifatnya tidak final. Terus kemudian kredit pajak dapat dikreditkan dalam SP tahunan dan restitusi ya. Ini ada nanti teknik tax planning untuk bisa mengurangi beban laba ya, kayak gitu. Kemudian saksi bila tidak memungut setor ya. Sanksi pidana adalah untuk pelanggaran berat ya, misalnya ada paksa badan ya, kemudian ada sanksi denda administratif, kemudian bunga terlambatan 2% per bulan dari jumlah pasal terutang. Kemudian penyempurnaan aturannya di PMK pasal 41 nomor 22 ada penyesuaian tarif ya. Kemudian objek pemungutannya juga bisa berubah dan batasan nominal. Kemudian ini PPh 22 pada pasal pengadaan pemerintah itu pengumum resmi dan batas belanja. Kalau tadi ada contoh transaksi pemerintah di bawah 2 juta tidak dikenakan ya, karena batasnya di atas 2 juta. Kemudian mekanisme otomatis saat pembayaran vendor. Kemudian PPh 22 sektor sumber daya alam ya, ini semakin dimaksimalkan. Kayak dulu pajak untuk lupa burung walet itu ya, itu belum ada. Sekarang hasil kehutanan, produk pertanian itu semuanya dikenakan pajak penghasilan. Dan PPh 22 industri manufaktur dan komunitas tertentu ini juga mempengaruhi pasal penghasilannya ya, mempengaruhi sektor industri berat kayak baja, besi dan logam ya, kemudian otomotif dan distribusi nasional. Kemudian ini penjualan untuk sektor BBM, bahan bakar gas dan pelumas. Kemudian barang kena pasal 22 impor ya, ini ada daftar resminya dan itu nanti akan diupdate berkala oleh peraturan pemerintah atau Ditjen Fiskus. Ini PPh 22 penguasaan hasil produksi bumi. Kemudian ini prosedur pemotongan rantai distribusi ya, dealer utama, subdistributor dan retailer. Ini khusus mobil ya, biasanya dealer utamanya itu Jakarta, kemudian dia ada di Jakarta juga ada subdistributornya dan retailernya. Jadi contoh ya, ini contoh ABC mengimpor mesin industri nilai impor 400 juta. Tarif PPh untuk impor adalah 2,5 dari nilai impor ya. 2,5 tadi karena sudah punya API ya. Kalau belum punya API maka terkena 7,5% ya. Besok ini saya keluar ya. Jadi perbedaan antara yang punya API dan yang belum terregistrasi API, pajaknya lebih besar yang belum terkena API ya. Ini contohnya ya, nanti dipelajari sendiri.
Jadi pertemuan ke depan, jadi kita membahas tentang PPH 23 ya. PPH 23, PPH 24, 25, 26, 29 ya. Setelah itu kayak PBB, BPHTB, materai jadikan satu. Setelah itu sengketa pajak, terus teks amnesti, dan setelah itu kita UAS. Ya, oke gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak salah, sesinya saya tutup dulu. Mana ini? Mau ini subjek gitu ya. Maka ada pertanyaan ya. Ini ketua perpajakan hanya melengkapi ya mahasiswa akuntansi nanti besok masuk perpajakan ya. Jadi kalau masuk perpajakan nanti saudara jangan kaget ada PPh 21, PPh 22, PPh 23, 24, 25, 26, 29 ya. Nanti ada PBB, BPHTB dan lain-lain. Ya. Memang perpajakan itu adalah sulit ya. Apalagi nanti kalau saudara praktek membuat PPh 21 ya untuk pribadi maupun untuk badan itu harus teliti ya. Dan kalau yang dulu pakai formulirnya 17721 A1 aja itu sampai 7 lembar ya. Tapi sekarang sudah dipermudah oleh aplikasi komputer ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya izin dulu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi insya Allah di pertemuan ke depan membahas tentang PPh 23. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak